Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Sahabat-sahabat Muslim dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, ikhwani wa ikhwati fillah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada siang ini Allah masih memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa bersama-sama duduk di majelis ini walau dalam bentuk virtual ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita di majelis ilmu ini memberi manfaat yang akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan konsistensi untuk selalu hidup bersama dengan sunnah-sunnahnya dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak menyelisihi sunnah-sunnahnya, sebab dampaknya sangat berat sebagaimana Allah Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat yang ke-115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa orang menentang Rasul setelah datang penjelasan kepada mereka dan tetap mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, maka Allah biarkan leluasa dalam kesesatannya dan Allah masukkan ke neraka jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Semoga kita bisa konsisten meneladani Rasulullah SAW dalam setiap kehidupan kita. Ikhwani wa ikhwati fillah, sahabat-sahabat yang saya cintai kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan, waktu, usia sampai pada bulan yang sangat luar biasa ini. Oleh sebab apa, sahabat-sahabat dimanapun berada, kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Karena sesungguhnya kematian tidak pernah menunggu kita. Tapi kitalah yang menunggu kematian itu. Tapi kita bersyukur sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan waktu. Kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka untuk itu kita gunakan sebaik-baiknya Ramadan ini. Jangan sampai seperti apa yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril, yang apa yang dikatakan malaikat Jibril itu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ini kita bisa baca dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari, berjalur dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiya al-mimbar. Satu waktu Nabi naik ke atas mimbar, wa yaqul, Nabi berkata, amin, 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 sampai 3 kali. Sahabat pun bertanya, apa gerangan yang terjadi ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, qala li Jibril,
Tadi malaikat Jibril berkata kepadaku, dan apa yang disampaikan Jibril itu aku aminkan. Sahabat muslim dimanapun berada, tahukah apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Yang diaminkan Rasul itu, satu di antara tiga itu. Yang pertama, raghima anfu abdin aw ba'd dakhala Ramadan falam yughfar lahu faqultu celaka, hina seorang hamba yang hamba itu diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, diberikan usia, kesempatan, sehat, bertemu dengan bulan Ramadan. Lalu kemudian Ramadan itu pergi. Ramadan berlalu, sedang dosa-dosanya tidak dimaafkan. Nabi pun mengatakan amin. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan momentum, kesempatan waktu yang belum tentu bisa terulang kembali kepada kita. Dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tapi kita tidak mampu menggunakan Ramadan ini sebaik-baik. Sahabat, umur kita ini makin hari makin berkurang. Dan kita mesti sadar bahwa dosa kita ini makin banyak. Wa umrina qisun fi kulli yawm wa dhanbi zaidun kaifa ihtimal. Umur kita ini makin hari makin berkurang. Saat waktu berganti, hari berganti, bulan berganti, tahun pun berganti, itu siogianya umur kita ini makin sedikit, makin berkurang. Kalau umur kita makin berkurang, berarti kematian makin dekat. Wadan bisa idun kaifah timal. Sedangkan dosa kita makin hari makin bertambah. Wa kaifah timal. Bagaimana kelak kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kesempatan waktu kita makin sedikit. Dosa kita makin kita tumpuk. Kesempatan makin sedikit, sahabat. Dan kita bersyukur Allah berikan media Ramadan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Lihat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, ketika masuk di awal Ramadan, beliau bersabda, apa kata beliau? Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, ketika pada malam pertama bulan Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin, seluruh setan-setan dibelenggu, dan juga pembesar-pembesar jin pun dibelenggu. Kita tidak baik ini. Tahukah kita? Ada faktor internal kita dan eksternal. Dalam kitab Tazkiyatun Nafs, orang berbuat dosa karena syubhat dan syahwat. Yang mendorong kita tidak baik adalah satu, adalah nafsu yang bercokol dalam diri kita. Tidak hanya itu. Teman kita, lingkungan kita, dan yang juga kita harus tahu adalah syaitan. Dan di bulan Ramadan ini, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, pada malam pertama bulan Ramadan, setan-setan suffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu, wa maradatul jin, dan juga pembesar-pembesar jin itu. Dan setan ini, sahabat, tidak akan pernah berhenti membuat diri kita tidak baik. Dan Ramadan ini dibelenggu. Kita sering kali mendengar, bahkan mungkin pernah mendengar, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Ya Allah, oleh karena
kau telah mengatakan aku sesat. Apa kata setan? Maka akan aku buat setiap perbuatan dosa terasa indah dalam pandangan manusia. Dan aku sesatkan manusia itu seluruhnya. At-tazyin, setan itu akan membungkus perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan yang Allah tidak suka dengan sesuatu yang indah. Nampak indah. Itu yang dilakukan setan. Dan pada bulan Ramadan ini, dia dibelenggu. Wa ghulliqat abwabun nar, kata Rasulullah. Dan di bulan Ramadan ini, wa ghulliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup. Ghulliqat. Dikunci pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babu. Satu pun dari pintu itu tak pernah dibuka pada bulan Ramadan. Kesempatan kita untuk tidak masuk neraka begitu sangat besar. Di bulan Ramadan ditutuplah pintu-pintu neraka. Dan kita tahu betul, sahabat, kenapa kita berpuasa? Dan apa agungnya nilai dari sebuah puasa? Satu yang berkaitan dengan ini adalah, kata Rasulullah SAW, as-siyamu junnatun yustajannu bihil abdu yaumal qiyamah minan nar. Minan nar. Puasa itu bingkai. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu perisai. Diperisai orang yang berpuasa itu dari sentuhan api neraka kelak di hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW yang mulia pernah mengatakan, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Apa kata Rasul? Siapa orang berpuasa? Siapa orang berpuasa? Satu hari saja di jalan Allah. Ba'adallahu wajhahu 'anil nari kharifan. Maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari sentuhan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Satu hari berpuasa di jalan Allah akan menjauhkan diri kita dari sentuhan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Wa ghulqat abwabun nar. Dikunci seluruh pintu neraka. Falam yuftah minha babu. Takkan dibuka pada Ramadan itu pintu-pintu neraka. Kemudian wa futtihat abwabul jannah, dan pada bulan Ramadan dibuka abwabul jannah, seluruh pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babu. Tak satu pun dari pintu surga itu ditutup, dikunci pada bulan Ramadan. Dibentangkan banyak kebaikan pada bulan Ramadan ini. Dibentangkan banyak sekali kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini yang bisa kita buru untuk mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Dan kita juga tahu, sahabat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, fil jannati thamaniyatu abwab. Di dalam surga itu ada 8 pintu. Satu pintu dinamakan Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-shaimun. Masuk dari pintu itu orang-orang yang rajin berpuasa. Jadi Ramadan ini
memberi kesempatan pada kita untuk masuk surga dengan pintu khusus yang disiapkan oleh Allah, namanya pintu Ar-Rayyan. Maka pantas sahabat, kalau di bulan Ramadan ini seluruh pintu-pintu surga dibuka, tak satu pun pintu ditutup. Kebaikan dibentangkan. Wa yunadi munadi. Lalu kemudian seorang penyeru berseru, ya baghiyal khair aqbil. Wahai para pemburu kebaikan, datanglah pada bulan Ramadan ini. Di sini banyak sekali kebaikan, dibentangkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ya baghiyal khair, wahai para pemburu dan pencinta kebaikan, aqbil, datanglah, datanglah. Datanglah di Ramadan ini, kebaikan banyak sekali. Datang sahabat. Ayo berbahagia. Ayo bersukaria. Datang pada bulan Ramadan ini. Wahai orang-orang yang haus dengan kebaikan. Wahai para pemburu kebaikan. Di sini tempat kebaikan. Di Ramadan ini. Gunakan. Ini kesempatan terbaik. Wa ya baghiya syarr. Wahai pemburu keburukan. Wahai orang-orang yang terbiasa dengan dosa, keburukan-keburukan. Wa ya baghiya syarr. Wahai pemburu-pemburu keburukan. Aksir, berhentilah. Berhentilah. Berhenti. Akhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nafsu, keinginan, kehidupan ini membuat kita lupa kalau perhitungan amal makin dekat, dan jangan sampai dunia ini membuat kita lalai dan segalanya. Quran surat 21 ayat 1. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh telah makin dekat bagi manusia hari menghisap amalan-amalan mereka. Mempertanggungjawabkan amal itu makin dekat, sahabat. Bukan makin jauh. Tetapi manusia tetap dalam keadaan lalai karena urusan dunia ini. Dan berpaling dari akhir. Kembali. Kemudian, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buru kebaikan di Ramadan. Betapa tidak Rasul pernah mengatakan. Renungkan baik-baik. Wa ra'aitu, kata Nabi, ar-rajulan min ummati yalhath atashan. Kullama warada hawdan muni'a minhu. Faja'ahu siyam Ramadan fasaqahu warawah. Kata Rasulullah, wa ra'aitu rajulan min ummati, kata Nabi, aku melihat umatku, aku melihat seseorang dari umatku yalhas, yang terengah-engah, atoshan, karena dahaga yang sangat luar biasa. Aku melihat seseorang dari umatku terengah-engah karena haus yang sangat luar biasa. Kullama warada hawdan, setiap kali ia tiba di sebuah kolam yang airnya jernih, maka ia tercegah darinya. Dia tidak sampai meraih kolam itu. Faja'ahu siyam, lalu datanglah puasa Ramadan, fasaqahu warawah, lalu hingga memberinya air minum dan melepaskan dahaga dari. Inilah Ramadan, melepas dahaga dari para pemburu kebaikan, orang-orang yang haus dengan kebaikan. Ikhwani wa ikhwati fillah, asal kita mau menggunakannya saja dengan baik. Nabi mengatakan, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati
wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jtunibatil kaba'ir. Antara satu salat dengan salat yang lain pada salat 5 waktu itu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, antara salat dengan salat yang lain pada salat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan antara satu Jumat dengan Jumat yang lain. Wa Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain. Mukaffiratun bainahunna, adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Idzaj tunibatil kaba'ir, ya, selama dosa-dosa bukanlah dosa besar. Selama dosa besar kita jauhi, itu semua menjadi pengukur dosa. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah. Kalau begitu, mari kita gunakan momentum Ramadan ini dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan amalan-amalan yang benar yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dengan puasa yang benar. Dengan puasa yang benar, puasa kita menjadi pengukur dosa-dosa kita. Man sham Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi dengan keimanan dan berharap puasa dan berharap pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lampau. Lampaunya tidak terbatas. Diampuni oleh Allah dengan puasa ini. Selama puasa yang kita lakukan benar. Dan mengisi puasa ini dengan amalan-amalan yang disunnahkan. Bukan amalan yang mengada-ngada. Sebab apa? Kata Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis yang berjalur dari Aisyah, ditulis oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in nomor kelima. Man ahdatha fi amrina hadha laisa alaihi amrun. Siapa orang mengada-ngada dalam urusan agama ini yang itu tidak pernah datang dari agama, maka ditolak. Tidak ada gunanya. Maka mari apa yang kita lakukan nanti pada Ramadan ini dan semua perangkat-perangkat ibadah yang disunnahkan pada Ramadan ini, lakukanlah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dan lakukanlah dengan ikhlas. Karena dua hal inilah yang membuat ibadah itu berfaedah, membuat ibadah itu berguna. Yang pertama, ibadah itu harus mengikuti Nabi. Dalam contoh umum, orang salat, tapi bagaimana salatnya mengikuti Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana aku salat. Banyak yang menggunakan salat seperti salat qiyam Ramadan, tapi tidak dilakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, salat itu sahabat 5 waktu mengikuti Rasulullah. 5 waktu sehingga nampak betul, terlihat betul oleh para sahabat. Maka tidak mungkin ibadah salat itu tidak bisa kita tiru dari Rasulullah, lalu tersembunyi, ada bagian yang tidak kita ketahui. Tidak. Bahkan ibadah, satu hal yang dilakukan di tertutup saja, itu pun dikabarkan dan diberitahu kepada kita. Contoh, bagaimana kita buang air di kamar kecil yang tertutup, itu pun informasinya sampai kepada kita sehingga kita bisa menirunya. Bagaimana mandi yang dilakukan pada tempat tertutup pun sampai informasi itu kepada kita.
Misalnya Aisyah menuturkan dalam kitab Bulughul Maram pada bab ghusl wa hukmul junub, kana Rasulullah SAW yaghtasilu min arba. Rasulullah mandi karena 4 hal. Itu perkara yang dilakukan pada ruang tertutup. Informasi pun sampai kepada kita, bahkan sampai kepada cara mandinya. Lalu bagaimana dengan salat? Tidak akan sampai kepada kita. 5 kali Rasulullah salat dengan sahabat, dan sahabat melihat Rasulullah bagaimana salatnya, dan itu tidak mungkin tidak sampai kepada kita. Mestinya bisa sadar. Afwan, saya mengatakan ini salat, tapi tidak contohnya. Padahal Nabi katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah engkau seperti engkau melihat aku salat. Apa kaitan ini yang saya sampaikan? Kita hari ini melihat, ini afwan agak menyimpang sedikit. Ada orang melakukan salat qiyam Ramadan, tarawih. Dalam waktu 7 menit, 23 rakaat selesai. Saat Anda ditanya ini, Anda bingung menjawab. Apakah sah? Sahabat-sahabat, coba renungkan. Ketika Allah Ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin." Celaka orang yang salat. Ancaman ini bukan pada orang yang tidak salat. Yang tidak salat sudah karuan. Man tarakas salat muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Siapa orang meninggalkan salat wajib dengan sengaja, maka Allah berlepas diri darinya. Man tarakas salat al-maktubah muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Pada kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari, hadis nomor 18, ketika Rasul berpesan kepada Abi Darda. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'an wa in quttita aw harritta. Jangan pernah kau menyekutukan Allah, sekalipun lehermu akan dipenggal dan sekalipun kau akan dibakar. Wa la tatrukanna as-salat al-maktuba muta'ammidan. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Jangan pernah kau tinggalkan salat wajib dengan sengaja. Siapa meninggalkan salat wajib dengan sengaja, Allah berlepas diri darinya. Man tarakas salat muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa meninggalkan salat wajib dengan sengaja, sungguh telah kafir dengan kafir yang jelas. Nah, ini ancamannya bagi orang yang tidak salat sudah jelas. Tetapi ternyata di dalam Quran ada ancaman yang juga diberikan pada orang yang salat. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka salatnya lalai. Yang mereka salatnya lalai. Sahun. Apa ini maksud sahun? Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan kata sahun itu ada 3. Yang pertama, yang disebut lalai, memang lalai pada soal waktu. Maka dikatakan ketika seorang sahabat tanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Itu yang pertama. Tapi kita suka tidak tahu. Kita lupa bahwa termasuk lalai yang kedua, kata Imam Ibn Taimiyah, adalah lalai dari syarat sholat itu sendiri. Saat kita lalai dari syarat sholatnya, maka ancaman bagi orang yang sholat semacam itu. Wudu tidak benar. Menutup auratnya saat sholat tidak benar. Ini kan syarat. Ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka lalai dia. Ancaman bagi orang yang sholat semacam ini. Tidak hanya berhenti di situ sahabat, tetapi juga lalai pada rukun-rukun sholat. Kita mengerti apa itu rukun salat? Salah satunya adalah tumaknin. Tenang, berhenti antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Bagaimana ketika ruku, kemudian saat diberi papan, kemudian papan itu lurus. Bagaimana ketika i'tidal, kemudian tulang-tulang itu kembali berdiri tegak. Ini adalah rukun. Lalu bagaimana ketika salat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar? Memang mengisi Ramadan.
Tetapi ketika Ramadan itu diisi bukan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka tidaklah bernilai. Inilah peran ilmu. Nah, sahabat-sahabat, dalam hal ini saya coba ingin menyampaikan beberapa hal tentang keutamaan perbuatan baik pada bulan Ramadan yang didasari oleh ilmu tentu. Untuk itu, sahabat-sahabat, boleh dicatat ya, untuk kita bisa praktekkan. Yang pertama, amalan di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini ya, bulan yang penuh dengan keutamaan. Maka setiap kebaikan dan berbagai macam kebaikan yang kita lakukan pun penuh dengan keutamaan. Saya ulangi, Ramadan ini bulan yang penuh dengan keutamaan. Maka perbuatan dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pun penuh dengan keutamaan. Apa itu? Satu, yaitu sedekah pada bulan Ramadan. Kita seringkali melihat, mendengar seseorang mengeluarkan zakatnya pada bulan Ramadan. Padahal tidak ada keniscayaan. Pada bulan lain pun tidak ada persoalan. Yang penting haulnya sampai, waktunya, nisabnya, batas minimal hartanya sudah sampai, lalu diberikan kepada mustahik yang benar. Itu sudah cukup. Tapi kenapa dilakukannya di bulan Ramadan? Mungkin yang pertama, untuk mudah mengingat saat mengeluarkan tahun ini dan tahun yang akan datang. Tetapi yang kedua, bahwa pada bulan Ramadan ini ada keutamaan yang Allah berikan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, walaupun ulama mengatakan hadis ini ada yang mengatakan lemah. Afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama itu adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Sedekah yang paling baik adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Nah, untuk itu sahabat, ayo kita buktikan kalau kita adalah seorang yang bertakwa. Karena orang bertakwa itu justru indikator pertamanya dermawan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Al-Qur'an surat ketiga ayat 134. Indikator orang bertakwa itu yang pertama adalah mereka dermawan. Mau mengeluarkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Dermawan. Itulah orang bertakwa. Yang kedua tentu mampu menahan emosi, marah. Yang ketiga, pemaaf. Bukanlah orang yang pendendam. Itulah orang bertakwa. Jadi tunjukkan kalau kita orang bertakwa, buktikan saya orang bertakwa, saya bersedekah. Dan terutama pada bulan Ramadan. Bahkan Rasul pernah mengatakan, kemauan orang bersedekah itu bukti dirinya adalah orang beriman. Coba renungkan di kitab yang kita pelajari. Pada hadis Riyadhus Shalihin. Hadis kalau tidak salah nomor 25. Dari Abi Malik Al-Haris bin Ashim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman alhamdulillah tamla'ul mizan subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard as-salatu nur was-sadaqatu burhanun wasabru diya. Sedekah itu adalah bukti kalau kita seorang yang beriman.
Lalu bagaimana kita berteriak beriman, kita berteriak bertakwa, tapi kita bakhil, kita pelit. Sahabat, sesungguhnya hampir semua manusia ini punya sifat pelit. Punya itu. Tapi persoalannya mau dituruti atau tidak. Kan Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran pada surat 70 ayat 19 sampai 21. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Monggo Ustaz. Surat Al-Ma'arij, surat ke-70 ayat 19 sampai 21. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan berupa harta, dia jadi kikir. Nah, ikhwani wa akhwati fillah. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia diberikan sesuatu yang enggak enak, mengeluh terus. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia diberikan harta, kebaikan, dia pelit. Ini loh manusia. Sifatnya itu pelit. Maka Allah motivasi agar kita tidak pelit. Apa motivasinya? Salah satunya, buka Al-Quran pada surat kedua ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ini motivasi agar kita tidak bakhil. Perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Maka laksana satu benih, lalu bertumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100. Dan Allah lipat gandakan lagi bagi yang dikehendaki. Ikhwani wa ikhwati fillah. Masihkah kita mau pelit? Bahkan Nabi mengatakan, kata Nabi, khaslatani la tajtami'ani fi mu'minin al-bukhlu wa su'ul khuluq. Ada 2 sifat yang seharusnya tidak boleh ada pada orang yang mengaku dirinya beriman. Yang pertama adalah pelit. Yang kedua, tidak punya akhlak, tidak bermoral. Jadi orang beriman itu mesti dermawan, yang kedua orang beriman itu mesti bermoral yang tinggi, berakhlak yang mulia. Itulah orang beriman. Nah, kembali sahabat-sahabat, jadi sebenarnya kita ini punya sifat pelit, cuma mau dituruti atau tidak. Makanya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam satu hadis, "Thalathun muhlikat wa thalathun munjiyat." Ada 3 perbuatan yang akan membuat orang celaka dan 3 perbuatan yang akan membuat orang selamat. Apa yang membuat orang celaka itu? Yang pertama kata Nabi, syukhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba'. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsih. Yang pertama yang membuat orang celaka, tahu ke sahabat? Syukhun muta'. Pelit yang diikuti. Pelit dituruti. Perasaan pelit itu dituruti. Itu yang membuat orang celaka.
Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, bangga terhadap diri sendiri. Khusus pelit dituruti. Maka mari kita mulai robah. Kita berada pada bulan Ramadan. Ramadan ini bulan mulia, bulan yang penuh dengan kebaikan. Maka banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah sedekah, dan sedekah di bulan Ramadan adalah sedekah yang paling utama. Kekhususannya apa? Rasulullah SAW mengatakan, man fattara sa'iman. Siapa orang memberi buka orang berpuasa. Afwan, yang diberi buka ini siapapun. Tidak mesti milih, orang itu kaya atau tidak. Man fattara sa'iman, siapa orang memberi buka orang berpuasa. Tentu orang yang sulit, yang susah itu jauh lebih baik. Iya. Apa yang dia dapati? Falahu, maka bagi orang yang memberikan buka orang berpuasa itu, mithlu ajri sha'im, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Artinya, sahabat, kita berpuasa, lalu kita memberi buka, kita dapat 2 nilai. Bayangkan. Ghaira ayyang qusa min ajri sha'imi syai'an, dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi kalau kita berikan makan, berikan buka orang yang berpuasa, kita dapat nilai seperti puasa orang tersebut. Dan dengan tidak mengurangi nilai puasa kita sendiri. Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam satu hadis, man fattara sha'iman, ya, man fattara sha'iman. Siapa orang memberi buka orang berpuasa ala ta'amin wa syarabin, berupa makanan dan minuman, min halalin, dari harta yang halal. Siapa memberikan buka orang berpuasa, baik makanan maupun minuman, dari harta yang kita beli, dari harta yang halal, sallat alaihil malaikatu fi sa'ati Ramadan, maka malaikat akan memanjatkan salawat bagi orang tersebut pada bulan Ramadan. Malaikat yang memanjatkan kepada Allah pasti diterima. Wa salla alaihi Jibrilu lailatul qadar, dan malaikat Jibril akan memanjatkan salawat bagi orang yang memberikan buka tersebut pada malam Lailatul Qadar. Bayangkan, sahabat. Maka Rasulullah itu orang yang paling dermawan di antara manusia dalam melakukan kebaikan, terutama di bulan Ramadan. Ada 2 kisah yang saya ingin sampaikan tentang kedermawanan Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Anna nasan minal ansar. Ini contoh yang pertama. Ada sekelompok orang Ansar, bukan 1-2, sekelompok orang Ansar datang kepada Nabi. Sa'alu, orang-orang ini minta sesuatu kepada Nabi. Fa'atahum, diberi oleh Nabi. Thumma sa'alu, kemudian mereka minta lagi. Fa'atahum, lalu diberi lagi oleh Nabi. Hatta nafida ma'indah, sampai apa yang ada pada Nabi ini habis. Sampai apa yang ada pada Nabi habis. Semua diberikan. Maka ketika Rasulullah sudah berikan semuanya, sudah tidak ada lagi. Baru Rasulullah kemudian memberikan pesan kepada orang-orang Ansar tersebut. Apa pesan Nabi? Kata Nabi, pesan yang pertama. Ini pesan kepada orang. Pesannya adalah satu, sahabat-sahabat, wa may yasta'fif yu'iffahum. Siapa orang menjaga kehormatannya, maka Allah akan jaga kehormatannya. Artinya, jangan kau minta-minta. Kau minta-minta, kau merendahkan dirimu. Kau jaga kehormatanmu, maka Allah akan jaga kehormatan. Kalau kita tidak menjaga kehormatan kita, lalu siapa yang akan menjaga? Wa may yastaghni yughnihillah.
Siapa orang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan buat cukup. Sahabat, ibu-ibu sekalian, ikhwani wa ikhwati fillah, kalau kita merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah, maka Allah akan buat cukup kita. Tapi kalau kita tidak pernah merasa cukup, sahabat, kurang terus. Demi Allah, itu tidak akan pernah ada ujung. Sebab Nabi mengatakan, kata Nabi, jika engkau memiliki satu lembah yang terbuat dari emas, maka engkau pasti ini lembah kedua. La yamla'u jawfa Adam illa turab. Takkan pernah habis keinginan manusia sampai dagingnya dimakan cacing-cacing tanah. Tidak akan pernah habis. Kita akan kurang terus. Kita akan kurang terus. Tidak pernah selesai. Dan memberi, jangan nunggu banyak. Itu contoh kedermawanan Nabi. Ada yang lain, yang Nabi begitu sangat dermawan, bahkan atas kesalahan orang di bulan Ramadan. Apa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini dituturkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Bulughul Maram. Ya, ditulis oleh Imam Ibnu Hajar. Kata Abu Hurairah begini, Ja'a rajulun ila Nabi SAW. Suatu waktu datang seorang orang Arab. Ja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala, laki-laki ini berkata kepada Nabi, halaktu ya Rasulullah, sungguh saya telah celaka ya Rasul. Nabi yang mulia balik bertanya, qala wa ma ahlaka, saudaraku, apa yang telah membuat kamu celaka? Laki-laki ini mengatakan, qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Ya Rasulullah, saya telah menggauli istri saya di siang hari bulan Ramadan. Saya telah menggauli istri saya di siang hari bulan Ramadan. Faqal, Rasulullah pun berkata kepada laki-laki, apa kata Nabi? Afwan ya ikhwan, anak perlu jelasan. Perbuatan melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan tak cukup dengan taubat. Dia ada kifar. Maka Nabi mengatakan kepada orang itu, hal tajidu ma tu'tiku raqab. Saudaraku, apakah kamu mampu dan dapat memerdekakan seorang budak? Qala, laki-laki ini berkata, la, saya tidak mampu ya Rasulullah. Sahabat, memerdekakan budak itu mahal. Mahal sekali. Sehingga laki-laki ini mengatakan, saya tidak mampu ya Rasulullah. Lalu karena dia tidak mampu, qala, Nabi mengatakan, hal tastati' an tasuma syahrain mutatabi'ain. Saudaraku, jika kau tak mampu memerdekakan seorang budak, sanggupkah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai kifarat karena melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan? Qala, laki-laki ini berkata, la, saya tidak mampu ya Rasul. Lalu Rasul pun berkata lagi kepada orang itu, fahal tajidu ma tut'imu 60 miskina. Wahai saudaraku, apakah kamu mampu memberi makan 60 fakir miskin? Sanggupkah? Jadi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, merdekakan budak. Kalau tak sanggup, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia merasa tak sanggup, berikan 60 fakir miskin makan dalam sekali melakukan. 60 fakir miskin. Laki-laki ini berkata, qala la, saya tidak bisa juga ya Rasulullah. Saya tidak ada uang ya Rasulullah. Saya tidak bisa memberi makan. Lihat kedermawanan Rasulullah. Thumma jalasa, kemudian duduk. Fa'utiyan Nabi bi'araqin fihi tamar. Nabi keluar membawa gantang besar, isinya kurma. Kata Nabi, tasaddaq bihada. Saudaraku,
sedekahlah engkau dengan ini. Ini bukti kedermawanannya. Maka kembali sahabat-sahabat, yuk di bulan Ramadan ini kita banyak bersedekah. Ini amalan yang dicontohkan oleh Nabi. Amalan yang sesuai dengan sunnah. Ya. Amalan yang ada dilakukan oleh Nabi, para sahabat. Ya. Terutama kekhususannya memberi buka. Memberi buka. Lakukan ini, sahabat. Ini kesempatan. Tahun depan kita belum tentu masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Belum tentu. Makanya kenapa Allah katakan dalam Quran pada surah 31 ayat 34 di ujung ayat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Quran surat 31 ayat 34 di ujung ayat. Monggo. Quran surat Luqman. Quran surat Luqman surat 31 ayat 34. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Baik. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Kita tidak tahu. Mumpung kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, jangan bakhil, jangan pelit. Ayo kita jor-joran. Dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal, kapan dia akan meninggal. Dia tidak pernah tahu. Sama-sama Allah masih memberikan kesempatan ini. Mari kita gunakan sebaik-baiknya. Wallah, kita nggak ngerti apa yang terjadi nanti. Makanya kenapa Allah ingatkan, saat kita nanti meninggal, ajal kita sampai, yang paling kita sesali dan paling kita mau melakukan adalah apa? Sedekah. Saya ulangi sahabat, saat ajal datang kepada kita, yang paling kita inginkan saat ajal itu ditunda adalah kita ingin bersedekah. Kita ingin berinfak. Bukan yang lain. Quran. Surat 63. Munafikun. Ayat ke-10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Monggo. Surat 63, surat Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dengan menyesal, ya Allah, ya Rabbku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang solih. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematian telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini sahabat, renungkan ayat ini agar kita mau menggunakan kesempatan untuk berinfak dan bersedekah. Kata Allah, infakkanlah sebagian rizki yang telah kami anugerahkan kepada kalian sebelum kematian datang. Nanti ketika kematian datang baru dia berteriak, ya Allah, tundalah kematianku sebentar lagi ya Allah. Kalau kau tunda, maka aku akan bersedekah. Saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang saleh. Tapi apakah kemudian dengan berkata, saya mau sedekah tunda kematian? Allah katakan, وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila waktunya telah tiba, dan Allah Maha teliti dengan apa yang kalian lakukan. Jangan sepelekan
walaupun kita hanya memberikan sebutir kurma. Saya sering bilang, ayo sahabat-sahabat yang ada di kota-kota di mana banyak penduduk muslim, atau yang tidak, tapi antum tahu masjid, antum belilah kurma, taruh di masjid itu untuk orang berbuka, belilah kita air, 1 kardus, 2 kardus untuk orang berbuka. Ya Allah, nilainya begitu sangat luar biasa. Nilainya begitu sangat luar biasa. Nanti mati kita baru menyesal, seperti yang digambarkan dalam ayat ini. Karena kita tidak mau bersedekah. Karena kita pelit. Ada kisah. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang yang sangat dekat dengan Nabi, namanya Thauban. Saat dia salat selalu dekat dengan Nabi. Dia banyak bercerita kepada Rasulullah. Ngadu, curhat kepada Rasulullah. Satu waktu di waktu salat, selesai salam, Nabi menghadap kepada sahabat. Dan saudaranya ini tidak ditemukan, yaitu Thauban. Tidak terlihat. Lalu kemudian pada waktu yang lain, salat, juga tidak terlihat. Maka ditanya Allah, kemana Thauban? Tak sahabat pun yang tahu. Maka kemudian saudara-saudaraku, pergilah para sahabat ini dengan Nabi ke rumah Thauban. Dan di rumah Thauban tidak didapati siapapun kecuali seorang wanita yang sedang menangis. Ditanyalah, siapa engkau? Aku adalah istri. Kemana Thauban? Thauban baru saja wafat. Ditanya, adakah yang dikatakan Thauban menjelang wafatnya? Adakah yang dikatakan Thauban? Lalu dia berteriak, di saat menjelang sakaratul mautnya Thauban berkata 3 hal, yang 3 hal itu saya tidak mengerti. Apakah itu? 1. Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang lebih baik? Dan kenapa tidak seluruh? Rupanya Thauban masa hidupnya pernah menuntun orang buta yang jaraknya dekat. Ternyata nilai itu diperlihatkan oleh Allah sehingga dia berkata, kenapa tidak lebih jauh? Fayauma idzin nazir. Pada hari ketika semua amal dibentangkan. Lalu yang kedua, kenapa tidak yang lebih baik? Saat berjalan menuju masjid dari rumahnya yang jauh itu, dia dapati orang yang sedang kedinginan. Lalu dibukalah bagian yang baju yang luar, diselimutkan kepada orang itu, dia sedekahkan. Tapi yang di dalam yang lebih baik. Sehingga dia berkata, kenapa dulu saya tidak sedekahkan yang lebih baik? Begitu penyesalan itu. Tapi dia masih bersedekah. Maka dikatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Takkan pernah sampai kalian kepada kebajikan yang sempurna sampai kalian mau memberikan sesuatu yang kalian cintai, yang kalian senangi. Tak sampai pada kebajikan yang sempurna kalau kita tidak mau memberi sesuatu yang terbaik. Inilah sahabat. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Yang ketiga, saat beliau sampai di masjid, ada orang yang meminta-minta. Beliau membawa sepotong khubus roti. Saat ada orang minta-minta, dia potong roti itu jadi 2 bagian. Yang satu buat orang yang minta-minta, yang satu untuk diri. Sehingga ada penyesalan, kenapa tidak seluruhnya? Kenapa tidak seluruhnya? Nilai itu diperlihatkan oleh Allah. وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan sekali-kali Allah tidak pernah menunda kematian seseorang apabila waktunya telah tiba. Maka mari infakkan apa yang kita miliki. Keluarkan apa yang masih kita bisa. Ikhwan, Nabi Rasulullah SAW pernah memotong seekor kambing. Lalu diolahlah daging kambing itu menjadi makanan oleh istrinya yang baik sekali dan sangat luar biasa, Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Aisyah memasaknya, lalu disuguhkan kepada Rasulullah paha dari kambing itu, dan itu kesukaan Rasul. Lalu apa yang ditanyakan Rasul? Wahai Aisyah, apa tetangga kita yang di kanan itu sudah kau berikan?
Sudah ya Rasulullah. Apakah ashabus suffah? Ashabus suffah, orang yang tinggal di suffah itu, sudah kau berikan juga? Sudah ya Rasulullah. Semua sudah. Sampai Aisyah mengatakan, si ini sudah, si ini sudah, si ini sudah, si ini sudah. Lalu kemudian, sahabat. Aisyah berkata apa? Ya Rasulullah. Hanya tinggal ini buat kita ya Rasulullah. Hanya tinggal paha ini yang buat kita ya Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah dengan lembut, saudaraku? Rasulullah berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, yang punya kita, yang telah kau sedekahkan kepada mereka itu, itulah yang punya kita Aisyah. Yang ini yang akan kita makan, ini jadi kotoran. Ini jadi kotoran. Yang punya kita, yang kau berikan kepada orang-orang itu. Sahabat, harta yang kita makan jadi kotor. Yang kita pakai akan rusak. Yang kita simpan itu menjadi milik ahli waris kita. Lalu mana yang punya kita? Yang kita infakkan di jalan Allah. Yang kita sedekahkan. Yang hari ini kita berikan kurma untuk orang-orang berbuka. Yang hari ini kita berikan makanan untuk orang-orang berbuka dari uang halal kita. Lalu malaikat akan berselawat, memanjatkan selawat kepada Allah pada waktu-waktu Ramadan ini. Dan malaikat Jibril akan memanjatkan selawat kelak pada hari malam Lailatul Qadar. Itulah yang punya kita. Bukan yang kita pakai hari ini akan rusak. Bukan yang kita makan itu akan jadi kotoran. Bukan yang kita simpan karena itu akan menjadi hak milik ahli waris kita. Yang punya kita adalah yang hari ini kita makan, yang hari ini kita sedekah. Sahabat yang saya cintai karena Allah, bagaimana nih Ustazah? Ada waktu 15 menit, saya baru menyampaikan satu amanah. Insya Allah besok akan saya sampaikan amalan yang lain. Allahuakbar. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Baru satu ya Pak, yaitu sedekah. Alhamdulillah pun pada siang hari ini ada begitu banyak program ya yang ditawarkan oleh Majelis Taklim Kolaborasi ini. Ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Ustadz bertanya, izin bertanya, memberi makan untuk berbuka, apakah harus rinci dengan menu lengkap, nasi, lauk, atau minuman saja? Atau cukup dengan memberi ke tetangga atau masjid, di masjid makanan gitu ya Pak Ustadz ya? Mohon pencerahannya, harus lengkap atau apa saja Pak Ustadz? Terima kasih. Saya mulai. Tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna. Sampai kalian mau memberikan yang terbaik. Infakkanlah dari hasil bumi yang terbaik. Janganlah kau memilihnya yang buruk, padahal engkau melihatnya saja memicingkan mata. Berikanlah yang terbaik jika kita ingin mendapatkan yang terbaik. Berilah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau hari ini saya hanya mampu membeli kurma 1 kardus, saya akan berikan kurma 1 kardus. Kalau besok saya mampu membeli makanan beserta lauknya, saya akan beli makanan beserta lauknya. Kalau kemarin saya hanya mampu membeli air, saya beli air. Antum tahu, lamma nazalat ayatus sadaqah, ketika dahulu pertama kali turun perintah sedekah, baru pertama kali turun perintah sedekah. Apa kata sahabat? Kunna nuhamilu ala zuhurina. Kami semua berlomba-lomba membawa harta itu di atas punggung kami. Rasanya kalau dibawa di punggungnya, tidak mungkin ada yang sedikit. Ja'a rajulun yatasaddaqu bi syai'in katsir. Tiba-tiba datang seseorang membawa sedekah banyak sekali. Walaupun dikomentari oleh orang murah, dia mah cuman ria, itu kan komentar orang, biarkan saja. Faja'a rajulun akhar, datanglah laki-laki yang lain. Dia tidak punya banyak harta, tetapi dia ingin ambil bagian. Datang laki-laki ini, yatasaddaqu bisa'in, dia membawa sedekah 1 sa', 3,5 liter.
Dia ingin ambil bagian, walaupun dia tidak punya banyak. Yang dia mampu 3,5 liter, dia bawa 3,5 liter itu. Apa artinya sahabat? Yuk kita lakukan. Kita bersedekah sesuai dengan kelimpangan, keluasan rizki yang kita miliki. Yang tahu adalah diri kita. Yang tahu adalah diri kita. Bersedekah butuh kejujuran terhadap diri kita. Kalau kita mampu hari ini beli dengan lauknya, belikan. Kalau kita hanya mampu beli air, belilah air. Kalau kita hanya mampu membeli kurma, berilah kurma. Lakukan sesuai kemampuan. Jangan turuti pelit. Karena dia akan membelenggu dan membuat kita celaka. Kata Rasulullah. Thalathun muhlikat. 3 hal membuat kita celaka. Sukhun moto. Saat rasa pelit itu dituruti. Wallahu a'lam. Bingungnya tuh Pak, ke tetangga atau ke masjid ada 2 pertanyaan. Bingung yang mana? Mana aja ya Pak? Kita bingung. Bukankah Rasul pernah mengatakan, kepada siapa kau berikan harta itu yang terbaik? Pada keluargamu. Ibumu, istrimu, anakmu. Lalu kepada siapa lagi? Kepada yang terdekat. Al-aqrab, fal-aqrab. Ulama mengatakan, siapa itu? Bisa kerabat, itu yang dimaksud adalah ikatan darah. Bisa itu adalah tetangga. Maka jika kita tahu ada tetangga kita yang tidak mampu, dia berpuasa, maka dahulukan dia. Kalau tetangga kita sudah semuanya, orang-orang mampu, datanglah ke masjid. Berikan ke masjid. Begitulah cara pandang orang muslim. Ada tuntunannya, Al-Quran, As-Sunnah. Berikanlah kepada keluargamu, karena itu yang terbesar pahalanya. Ibumu, saudaramu, istrimu, anakmu. Setelah itu adalah berikanlah pada kerabatmu. Setelah itu, berikanlah kepada tetangga dekatmu. Kalau itu semua sudah, maka berikanlah kepada yang lebih jauh. Jangan kita datangkan ke masjid, padahal kita tahu tetangga kita tidak bisa berbuka. Maka tetangga terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Rasanya tidak perlu bingung jika ada tuntunan. Amin. Kemudian Pak, bagaimana kalau ibu rumah tangga yang nggak punya penghasilan, itu bakhil atau bagaimana Pak? Ada pertanyaan begitu Pak. Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ada orang yang punya keinginan untuk berbagi. Bahkan orang ini merengek kepada Rasul. Sekelompok kaum Ansor datang kepada Nabi yang miskin. Dia berkata, ya Rasulullah, saudara-saudaraku salat, kami salat ya Rasulullah. Saudara-saudaraku puasa, kami puasa ya Rasulullah. Saudara-saudaraku membaca Quran, kami pun membaca Quran ya Rasulullah. Tapi saudara-saudaraku yang punya harta itu dia bisa berinfak, bisa bersedekah, bisa memberi hadiah. Tapi kami tidak bisa ya Rasulullah. Kami tidak punya ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Maukah engkau kuberikan satu hal yang akan membuatmu mulia? Sahabat bahagia. Maka diajarkan oleh Rasulullah. Setiap habis sholat berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Pulang dengan gembira. Diamalkan. Ternyata apa yang diamalkan didengar oleh saudara-saudaranya yang punya harta itu. Sehingga ditiru. Datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang kau ajarkan didengar oleh saudara-saudara kami, Rasulullah. Didengar oleh saudara-saudara kami, Rasul. Dan mereka melakukannya. Rasulullah senyum. Allah memberikan pada yang dikehendaki. Kalau kita, qadarullah, kita tidak punya. Tidak punya. Bukankah kita masih bisa tersenyum? Bukankah kita masih bisa bertenaga, memberi tenaga kita? Bukankah kita masih bisa mendoakan? Lalu bagaimana dengan seorang istri, Pak Ustaz? Istri yang tidak bekerja. Bukankah suami anti bekerja? Sampaikanlah kepada suami, ya, mau memberi buka atau tidak? Ya, mau bersedekah atau tidak di bulan Ramadan? Nilainya besar. Bukankah ibu juga mendapat pahala karenanya? Apalagi ibu yang mengajaknya. Bukankah ibu juga dapat pahala lagi mengajaknya? Masya Allah. Kebaikan itu dibuka dari berbagai macam sisi oleh Allah. Dibuka dari berbagai macam sisi. Cuma persoalannya, kita mau menangkap itu atau tidak? Menggunakan itu atau tidak? Wallahu a'lam. Kebaikan dibuka dari berbagai sisi. Dari manapun, Masya Allah. Izin bertanya Pak Ustadz, fokusnya kalau sedekah itu ke grup, majelis, atau komunitas sendiri? Yang mana dulu nih Pak nih? Insya Allah. Saking bingung ya Pak kalau yang ini Pak. Ini karena banyak. Kalau uangnya banyak, berikanlah semuanya.
Masya Allah. Kalau uangnya terbatas, tadi kepada keluargamu dulu. Lalu kepada tetanggamu. Baru kemudian orang jauh. Jangan kita memberikan kepada orang jauh. Sementara tetangga kita lapar. Bukankah Rasul mengatakan, tak sempurna iman seseorang. Saat dia melihat tetangganya dalam keadaan lapar, sementara dia bisa makan. Bukankah ada pesan ya yang redaksinya tentu tidak seperti itu, jadi yang prioritas adalah keluarga, setelah itu kerabat, lalu tetangga, baru kemudian yang jauh. Jangan kita berikan kepada yang jauh, mohon maaf lahir batin, hanya karena kita ingin mendapatkan penghargaan. Demi Allah, nilai sedekah yang kita lakukan sama sekali tak punya warna. Sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah 264. Monggo. La tubtilu surat sadaqatikum bil manni wal adha. Surat Al-Baqarah itu juz 3 sebelah kiri. 265. Oh, yang kanan atas. La tubtilu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Alladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas. Ya, silakan. Surat Al-Baqarah ayat 262. 64, Bu. Serat bawah ya, la tubtilu sadaqatikum. Surat Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu pun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu, jahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan pernah kau hilangkan pahala sedekahmu itu dengan menyebut-nyebutnya, menyakiti si penerima seperti orang yang bersedekah karena ria, ingin mendapatkan penghargaan dari orang, pujian dari orang. Sehingga kita meninggalkan keluarga dan meninggalkan tetangga yang kelaparan, kerabat, demi ingin mendapatkan pujian dari orang lain, maka kita kasih kepada orang lain. Seperti debu yang ditaruh di atas batu yang licin, diterpa hujan yang sangat dahsyat, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Sedikit pun kau tak dapat apa-apa dari apa yang kau lakukan. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama satu lagi Pak, tentang apakah benar meninggal di bulan puasa atau bebas dari siksa kubur selama Ramadan? Terakhir itu Pak. Ada hadis itu. Baik. Hadis itu ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz Wahid Rahman atas kajiannya pada siang hari ini. Masya Allah ya, bahas sedekah sampai terharu Pak. Senyum aja sedekah ya Pak ya. Ada begitu banyak cara Allah berikan kepada kita untuk tetap berpahala di bulan mulia ini. Dan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, sahabat semuanya, kami tetap membuka partisipasi kontribusi Bapak dan Ibu semua di program-program kami di Majelis Taklim Qalbun Salim dan Majelis Taklim yang lainnya. Kami persilahkan kepada tim panitia untuk menampilkan kembali slide atau flyer yang sudah sampai di Qalbun Salim pada siang hari ini. Kami persilahkan. Oh, atau nanti saja, nanti pas penutup. Alhamdulillahirabbil alamin, berakhir pula kajian kita pada siang hari ini. Saya haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Kesalahan datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya, astagfirullah. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz untuk
Nasihatnya, tausiahnya pada siang hari ini benar-benar membuka kembali mata hati kita, begitu banyak amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Kesalahan datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya, astagfirullah. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz untuk mohon maaf. Nah, nasihatnya, tausiahnya pada siang hari ini benar-benar membuka kembali mata hati kita, begitu banyak amalan partisipasi bisa kita lakukan di bulan Ramadan, dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Dan ini sebentar ya Bu ya, dan ini ada beberapa kebenaran datangnya dari kesalahan datangnya dari saya, astagfirullah. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz untuk tanggalnya, insya Allah maaf. Nah, nasihatnya, tausiahnya pada siang hari ini undangannya setiap pengadaannya hati kita. Terima kasih kami sampaikan partisipasi bisa kita bacakan dan ada permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Dan ini sebentar ya Bu ya, dan ini ada beberapa kebenaran datangnya dari kesalahan datangnya dari saya, astagfirullah. Juga kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya kurang lebih ada wa taala. Terima kasih Pak Ustadz. Jika ada pertanyaan atau nasihatnya, tausiahnya pada siang hari ini undangan siapa boleh chat secara japri atau ditulis di sini. Alhamdulillahirrabbilalamin, berakhir pula kajian kita pada siang hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, mengampunkan dosa-dosa kita semua. Pada Ramadan ini Allah menjadikan kita semua la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Akhirul kalam, kita tutup dengan baca istighfar, hamdalah, dan doa penutup majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditampilkan di layar Bapak